Strike Back Mania. Gimana libur lebarannya? Pada mudik dong pastinya. Seperti saya yang sengaja mudik ke kampung halaman di Cilacap, Jawa Tengah. Strike Back Mania, mumpung saya lagi pulang kampung nih, saya mau ngajak teman-teman masa kecil saya buat mancing. Kira-kira mereka masih pada jago mancing nggak ya? Yuk ikuti terus keseruannya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ya, hitung-hitung reuni tipis-tipis bersama teman-teman kecil saya. Mumpung lagi sama teman-teman, jadi sekalian saja saya ajak mereka konvoi motoran untuk menuju spot. Menikmati pemandangan alam dengan motoran di kampung halaman kayak gini, emang jadi cerita yang gak bakal terlupakan deh. Membawa joran di motor memang perlu sedikit perhatian supaya aman dan nyaman. Ketika membawa joran secara vertikal, pastikan ujung atas joran aman. Selain untuk keamanan, supaya tidak mengganggu pengendara lain, hal ini juga untuk menghindari kerusakan pada joran. Setelah konvoi motor selama kurang lebih 1 jam, akhirnya sampai juga kami di lokasi tujuan. Di tim saya, ada Arza dan Bambang. Sementara di tim lawan berisikan Felix, Ito, dan Rian. Semoga keberuntungan menyertai kami dan tim saya dapat menang battle Mancing Mania Strike Back. Mantap! Saat ini, di wilayah Laut Selatan Cilacap sedang memasuki musim ikan tongkol. Musim ini bergantung pada faktor alam seperti suhu air laut, arus air, dan pola migrasi ikan tongkol. Ikan tongkol akan bermigrasi ke Laut Selatan Jawa ketika suhu air di sini sudah mulai hangat. Sebuah pengalaman berharga yang semakin melecut semangat saya untuk bisa meraih strike selanjutnya. Melihat adanya potensi sambaran, saya tak mau menyia-nyiakan setiap kesempatan. Mau lihat benang kayak kok, para pas kerumunan. Strike! Ikan sepertinya tak mau menyerah begitu saja. Ia terus berenang secara acak, tak ada perlawanan dari ikan pelagis berenang cepat. Ikan akhirnya berhasil saya paksa menyerah. Seekor ikan tongkol menjadi poin perdana pada battle di Laut Cilacap kali ini. Akhirnya amis juga setelah berkali-kali nyoba lempar di pas banget di kerumunannya nih, tapi baru sekali ini strike. Mancing Mania Strike Back, mantap. Masih. Thank you lo. Halo. Angkat, tolong diangkat, Mas. Putus. Nggak dengar. Putus. Los signal. Los signal. Aduh. Tim rival sepertinya tidak mau kalah. Felix mencoba peruntungannya dengan teknik jigging untuk mendapatkan sambaran ikan tongkol yang berkerumun. Strike. Wow. Pakai teknik jigging, guys. Mantap. Felix terlihat cukup menikmati pertarungannya. Bocel. Meski sempat mengira ikan terlepas, namun ternyata usaha Felix berbuah manis. Balik. Seekor ikan tongkol berhasil dinaikkan Felix ke atas perahunya. Alhamdulillah. Mantap. Luar biasa, Mas Ito. Siap. Woi. Wow. Zian, mana suaranya Zian? Woi. Halo Zian. Mana suaranya Zian? Halo, putus-putus. Ikan tongkol banyak ditemukan di laut kawasan Asia Tenggara. Hidupnya secara berkelompok menjadikannya kerap ditemui boiling di permukaan. Tujuannya untuk mencari makan dan menghindari predatornya. Strike. Ayo, strike.
Giliran Ito, teman kecil saya yang terkenal dengan kebawelannya, mendapatkan sambaran ikan pertamanya. Ito terus berusaha sekuat tenaga memutar reelnya dan memperpendek jarak pertarungannya dengan ikan. Ternyata bukan tongkol Strike Bait Mania, melainkan seekor rainbow runner atau ikan salem yang berhasil ditaklukkan Ito. Sebagai ikan pelagis dan perenang cepat, ikan salem memiliki habitat dan karakter yang hampir sama dengan ikan tongkol. Menyukai perairan hangat dan hidup bergerombol untuk berburu mangsa, serta melindungi diri dari serangan predator alaminya. Nama lokal dari rainbow runner adalah ikan sumlir. Garis dua biru kehijauan yang mencolok di sepanjang sisi tubuhnya menjadi ciri khas ikan satu ini. Sirip ekornya bercabang ke arah dalam seperti huruf V, menandakan kalau ikan ini sebagai salah satu perenang cepat di lautan. Ikan sumlir memang hidup di perairan yang terbuka dan berenang dalam kelompok besar. Strike rainbow runner, mantap. Pakai umpan hidup dia pakai. Kali ini, Arza mencoba peruntungannya dengan menggunakan umpan udang rebung. Bukan tanpa alasan, udang rebung memiliki aroma yang kuat dan menjadi daya tarik alami bagi ikan predator untuk menyambarnya. Fish on! Strike! 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 Mantap! Ini baru! Strike! Perlawanan ikan pun cukup sengit dengan terus berusaha berenang secara acak untuk bisa melepaskan diri. Ayo Mas Bro, kali ini ikan harus naik biar tim sebelah tidak cerewet lagi. Dengan kekuatan dan kontrol yang tepat, seekor ikan tongkol akhirnya berhasil dinaikkan Arza ke atas perahu. Oke! Mancing mana strike back? Mantap! Ito dari tim Felix sepertinya punya cara sendiri supaya bisa mendapat sambaran ikan. Oke Lur, kita coba pakai umpan tanjan filet atau tembak. Usahanya pun berbuah sambaran kuat. Fish on! Strike, mantap! Mantap guys! Aduh, 15 selip guys, gila! Tampaknya kali ini Ito sedang menghadapi lawan yang sepadan. Dengan segenap tenaga dan kekuatannya, Ito mencoba menarik ikan. Ya habis. Pengennya mau habis guys, gila. Konsentrasi, daya tahan fisik, dan mental menjadi faktor penentu agar ikan berhasil naik. Perlahan namun pasti, akhirnya bayangan seekor ikan GT ukuran besar mulai nampak dari atas perahu. Mancing mania strike back, mantap! Gelombang serta angin yang semakin kencang membuat kami harus menyudahi battle kali ini. Selanjutnya, kami akan menimbang hasil tangkapan siapa yang paling berat pada battle kali ini. Ikan yang saya jagokan. Andalannya tim merah mana? Itu doang. Hampir 3 kilo ya. 2,9. 2,9. Masa hampir 3? Ayo, berapa ini? 6,5. 6,4. Belum berarti. 6,4. 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya loh guys. 2 kali lipatnya. Oh ya, Strike Bait Mania, kami sepakat untuk membagi ikan dan membawanya pulang untuk orang-orang di rumah. Kalau sampai pulang tanpa hasil, bisa-bisa surat izin memancing tidak bisa keluar lagi nih dari orang rumah. Nah, Strike Bait Mania, saya mau kasih tips nih waktu kita bungkus ikan. Jadi gini, kita harus pilih plastik, nggak boleh sembarangan. Pakai plastik bening seperti ini. Terus, kalau ikan udah masuk, udara
jangan sampai ada di dalam plastik. Jadi kita harus pencet-pencet gini, pastikan udaranya keluar. Terus kita lipat-lipat. Nah, kalau udah rapat seperti ini, baru nanti ditutup karet. Nah, ini berfungsi agar ikan tetap fresh dan juga menjaga higienitas dari ikan. Jadi ikan akan fresh lebih lama. Membungkus ikan dengan teknik seperti ini bisa membuatnya bertahan sekitar 2-3 jam dari pembusukan. Lebih dari itu, tekstur daging dan aromanya akan mulai berubah. Pancing Mania Strike Back, mantap! Ikan hasil pancingan sudah dibagi-bagi rata. Sengaja kami sisakan beberapa ekor ikan tongkol untuk dijadikan santapan pengisi perut setelah memancing. Strike Back Mania, kita mau masak oseng-osengan nih. Salah satu masakan yang paling disukai sama masyarakat di Cilacap. Termasuk saya juga nih, Strike Back Mania. Ini bahan baku yang utama, kita menggunakan ikan tongkol. Nama masakannya oseng tongkol Lombok Hijau. Oseng-oseng adalah salah satu teknik memasak khas Indonesia. Prosesnya yang cepat, mudah, dan bumbu sederhana membuat oseng banyak digemari. Bukan hanya sayur, ikan juga bisa diolah dengan cara satu ini. Ikan tongkol memiliki tekstur daging yang tebal serta berserat. Jadi sangat cocok untuk dioseng, Strike Back Mania. Nah, ini dia nih masakan favorit saya. Oseng tongkol Lombok Hijau ini udah mateng. Oke, ya udah yuk langsung aja ambil. Ambil yang banyak. Meskipun bumbu-bumbunya sederhana, namun cita rasanya benar-benar otentik menggugah selera. Wah, ini bener-bener nih rasanya nampol banget nih, semuanya pas semua nih. Asinnya pas, pedes, manis, gurihnya juga pas semua Mas ya. Dan juga meresap sempurna nih ke daging tongkolnya. Terus juga teksturnya ini dagingnya tuh tebel tapi kering. Jadi selain dimasak oseng seperti ini juga cocok banget dibikin hidangan yang lainnya. Pancing Mania Strike Back, mantap! Battle fishing hari ini akan saya gelar di Sungai Muara II, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pemilihan kapal menjadi satu bagian penting dan perlu diperhatikan saat mau memancing. Lokasi menentukan ukuran kapal yang akan digunakan. Di sini terkenal memiliki banyak spot memancing dengan banyak variasi jenis ikan. Target kami kali ini yaitu si ikan bertubuh panjang, berlendir, yang mirip dengan ular. Tapi bukan dari jenis snakehead ya. Di setiap battle, tentu harus ada peraturan supaya persaingannya semakin menarik dan menantang. Nah, buat peraturan kali ini seru nih. Bukan banyak-banyakan, bukan berat-beratan, tapi panjang-panjangan ikan pelus. Mas Arja, udah siap meterannya? Udah ready dong. Nah, Siap ini yang diukur. bakal menjawab siapa nanti pemenangnya. Nanti kita jawab dari Woi, Mas Felix, udah bawa meteran belum? Meteran kita mah khusus. Kita udah persiapkan. Bisa panjang sekali seperti pelus kita ini tuh. Itu mah meteran tanah, mau ngukur tanah apa mau mancing ini? buat tanah itu bangunan itu. Aduh. Aduh. Strike Back Mania, target kali ini memang terkenal sebagai ikan yang sudah mulai susah untuk didapatkan. Namun jika beruntung, kita bisa mendapat ukuran monster yang panjangnya bahkan lebih dari 1 meter. Mantap! Kondisi air yang sedang pasang membuat kami sedikit kesulitan untuk mengetahui lubang persembunyian ikan target. Namun disitulah tantangan pada battle kali ini, jadi kemenangan tidak bisa dengan mudah untuk diraih. Kita mancingnya pakai teknik dasaran seperti ini. Ini saya pakai joran, ada juga nih Mas Bambang pakai handline, pakai golakan Mas ya namanya. Golakan atau ukelan, ini yang buat retrieve senarnya. Untuk bisa menarik perhatian ikan pelus, kami harus menggunakan umpan yang beraroma amis. Dewi Keberuntungan tampaknya lebih dulu berpihak kepada Bambang Strike Back Mania. Strike. Wih, mantap. Sepertinya teman satu tim saya ini masih belum lupa bagaimana caranya menaklukkan perlawanan ikan target. Bambang cukup sabar menghadapi pertarungannya.
Tapi mantap, tetap strike. Duh, ini panjangnya berapa nih kira-kira semua bang? Ini kira-kira 60 cm. 60 cm ini masih kecil nih segini nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah strike nih Mas Bambang, mantap. Aduh, minta maaf ya. Ukurannya termasuk pendek, tapi lumayan lah buat poin perdana di tim saya. Semoga jadi pertanda baik ya Strike Big Mania. Ejekan dari tim Felix ketika Bambang mendapat strike menjadi pertanda awal pertarungan mental dimulai. Itu kecil itu. Kita ada special sponsor. Banyak itu. Kandidat juara sama kita. Kita ada special sponsor. Umpan alami memang cukup populer dan efektif untuk memancing ikan target battle fishing kali ini. Tak ingin timnya pulang dengan tangan hampa, Ito pun cukup cerdik memanfaatkan peluang. Ito yang terkenal dengan kebawelannya membuat battle kali ini semakin panas. Aman ya. Tahu banget. Oh, nggak ada suaranya, bro. Sebelah nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya sih. Hasil tangkapannya yang cukup panjang pun membuat tim Felix berani untuk menyombongkan diri dan mengejek tim saya. Bisa mancing nggak? Oh. Pelus dan belut sering dikira sama karena keduanya memiliki badan yang panjang dan licin. Perbedaan keduanya bisa diperhatikan dari ciri-ciri fisiknya. Belut tidak memiliki sirip serta antena pendek di bawah kepala. Sementara skor kedua tim masih berimbang Strike Big Mania. Mancing Mania Strike Big. Mantap. Dapat guys. Rawa yang kaya menjadi habitat utama ikan berlendir yang menjadi predator bagi ikan-ikan kecil, kepiting, dan udang ini. Tapi bukan berarti pelus menjadi top predator di ekosistem rawa. Ada ikan gabus, kerapu, bahkan black bass yang menjadi predator bagi pelus. Fish on! Suasana di atas tim Felix kembali pecah. Kali ini giliran Rian yang berusaha untuk mengatasi tenaga perlawanan ikan. Pengalaman masa kecil membuatnya tidak mengalami kesulitan berarti untuk menaikkan ikan ke atas perahu. Pemenang tetaplah pemenang. Cywar selalu dilakukan tim Felix ketika mereka berhasil mendapatkan ikan. Tujuannya tentu menjatuhkan mental tim saya. Alah, belum selesai waktunya, masih panjang. Masih panjang nih. Tunggu, siapa yang lebih panjang? Cilik lah, cilik. Mancing Mania Strike Big. Mantap. Lokasi memang menentukan prestasi ya Strike Big Mania. Bambang kembali mendapatkan pertarungannya. Fish on! Kali ini dia terlihat cukup sigap dalam menghadapi perlawanan ikan. Awas, angkat. Ikan pelus atau sidat kembang memang suka bersembunyi di lubang atau celah kayu dan batu yang ada di dasar sungai. Jenis muara raksasa ini banyak ditemukan di wilayah perairan muara di kawasan Indo-Pasifik. Poin kedua tim kembali berimbang. Mancing Mania Strike Big. Mantap. Meskipun pelus memiliki indera penglihatan yang tajam untuk berburu mangsa, namun ikan satu ini juga memiliki indera penciuman yang tak kalah jagonya. Akhirnya Dewi Keberuntungan menyapa saya Strike Big Mania. Strike. Berdasar pengalaman masa kecil saya ketika memancing pelus, saya tidak boleh membiarkan tali pancing mengendur karena itu akan membuat pelus memiliki ruang gerak untuk melepaskan diri. Seakan tak mau kalah, Ito terus memanas-manasin tim saya nih Strike Big Mania. Itu mah masih kecil, masih bocil. Jadi memang dia satu keluarga dengan sidat.
Tapi bedanya nih dari bentuk tubuhnya, dia lebih memanjang dan pipih seperti ini. Nah, cara untuk megang ikan pelusnya gini nih. Karena dia badannya banyak lendirnya dan licin, harus pakai 3 jari seperti ini. Jadi dia terkunci, gak bakal berontak. Jadi gampang nanti kalau kita buat ngelepasin kailnya. Layaknya lele, pelus juga memiliki antena kecil mirip dengan kumis yang pendek. Fungsinya untuk mendeteksi getaran serta aroma di dalam air ketika berburu di saat hari gelap dan air keruh. Mantap, kita cari lagi yang lebih besar. Ikan yang masih satu kerabat dengan sidat ini menyukai hidup di bawah batu, akar pohon, ataupun di lubang-lubang dasar sungai. Sungai berlumpur menjadi tempat favoritnya untuk bersembunyi dan mengintai mangsanya. Fish on! Berbeda dengan peserta lain yang menggunakan piranti memancing, kali ini Felix menghadapi perlawanan ikan dengan cara handline. Namun bukan Felix namanya kalau tidak bisa menaikkan ikan dengan teknik yang sudah dikuasainya sejak kecil dulu. Terlalu kecil. Terlalu kecil. Terlalu kecil. Tidak ada daging. Belum layak konsumsi. Belum layak konsumsi katanya. Ini serunya kalau kita mancing sama teman-teman Cilacap nih, rame orangnya nggak mau diem pokoknya nih. Meskipun ukurannya belum besar, namun tenaga ikan pelus yang kuat pasti memiliki sensasi berbeda ketika ditaklukkan dengan cara handline. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kita pakai umpan belanak, kita kalahin tim sebelah. Battle fishing semakin panas, ketat, dan menantang. Tim Felix sepertinya cukup getol untuk bisa memenangkan battle fishing kali ini. Sepertinya kali ini ukuran ikan bukan kaleng-kaleng Strike Back Mania. Saat diangkat secara vertikal, pelus akan terlihat lemas ataupun lemah. Sesekali dia akan membelit dan melingkar karena tubuhnya yang panjang dan otot fleksibelnya dirancang untuk bergerak meliuk di air. Bukan untuk menopang berat badan secara vertikal. Monster guys, Mancing Mania Strike Back, mantap! Setelah puas menjadi penonton, akhirnya kali ini giliran Arja dari tim saya yang berhasil mendapatkan sambaran. Fish on! Kesabaran Azra akhirnya terbayar lunas. Dia terlihat cukup menikmati pertarungannya. Ini loh, yang dicari loh. Ukuran pelus yang berhasil dinaikkan Azra memang lebih panjang dari hasil tangkapan saya dan Bambang. Roman-romannya, aroma angin kemenangan mulai tercium nih dari hasil tangkapan Arza. Arza strike Pirang ya gitu. gede guys, gede tawa. Aduh jauh. Gede tawa manik. Mancing Mania Strike Back, mantap. Tak berselang lama, kali ini giliran Rian yang sibuk mengatasi tenaga perlawanan sang predator. Rian tampaknya tak mau ambil resiko dengan berlama-lama menghadapi pertarungannya. Kena sampah itu. Caduk guys, kanco, gede banget ke. Baru saja Rian menaikkan hasil tangkapan, umpan Felix ternyata mendapatkan sambaran juga. Angin keberuntungan benar-benar bertiup ke arah tim Felix Strike Back Mania. Double strike, mantap. Itu kalau Mas Felix kayaknya lebih gede tuh. 4 pelus. Kalau saya dapat ikan sidat, wah mantap ini. Mantap. Mancing Mania Strike Back, mantap. Hari semakin sore. Nampaknya battle fishing pelus di Sungai Muara 2 kali ini harus segera saya sudahi. Sekarang waktunya untuk mengetahui ikan pelus tim mana yang paling panjang. Oke, sekarang kita mau ngukur ikan jagoan masing-masing nih. Tapi sebelum itu, nih dari timnya Mas Felix nih kayaknya dapat jenis yang berbeda Mas ya? Iya. Wah, nih coba kita lihat dulu nih.
Nah sekarang kita lihat dulu nih perbedaannya. Ini sangat signifikan sekali nih, walaupun sama-sama keluarga sidat. Nah ini nih, ini sidat yang biasa kita temukan di sungai-sungai yang beraliran deras biasanya Mas ya. Nah ini dari bentuk badannya pun udah kelihatan banget bedanya. Dia lebih lebar dan dia nggak terlalu panjang badannya. Nah ini kalau dari bentuk kepalanya dia lebih tumpul daripada ikan pelus ini. Kalau ikan pelus dia lebih panjang dan lebih pipih dan meruncing sampai belakang. Tuh. Nah, oke sekarang kita ukur dulu punya saya dulu ya. Oke. Bentar. Wow, 93 cm. Notaris ini. Berapa? Nggak boleh curang. Dari 0. 103 cm. Aduh. Bedanya memang cukup tipis Strike Back Mania, namun tim saya harus sportif. Nah, berarti udah ketahuan siapa pemenangnya. Dan pemenangnya adalah tim Mas Felix. Aduh, Mas Arja. Dan pemenang dari duel reuni ini adalah... Selamat tim Felix menang battle di 2 ronde luar biasa. Mau pegang? Tar dulu. Biasanya itu kalau tim yang kalah itu pasti ada hukumannya. Dari hasil yang didapatkan, akhirnya tim saya pun mengakui kemenangan dan keberuntungan tim Felix pada battle fishing hari ini. Selesai battle mancing, paling enak kalau kita langsung masak hasil tangkapannya. Dan sekarang nama masakannya pelus bakar bumbu mentega. Strike Back Mania, pelus terkenal dengan lendirnya yang cukup banyak, sehingga untuk mengolahnya harus dibersihkan dahulu. Ada beberapa cara untuk menghilangkannya, seperti menyiramkan air. Bisa juga dibakar ringan di api sampai kulitnya kering atau meletik. Jika dibandingkan dengan belut, rasa daging ikan pelus lebih gurih, tapi sedikit lebih amis. Hal ini dikarenakan kandungan lemaknya yang lebih banyak. Dagingnya lebih gampang menyerap bumbu. Daging pelus memiliki lebih banyak duri dibandingkan belut karena struktur tulangnya lebih kompleks dan bercabang. Penggunaan bumbu dan cara pengolahannya pun juga sangat mempengaruhi rasa dari daging ikan. Ini masaknya sebenarnya simpel banget, tapi aromanya sedap luar biasa. Ayo, makan. Sabar nih, makan. Makan ikan dari hasil tangkapan sendiri memang menjadi kepuasan tersendiri. Terlebih lagi kalau makannya dinikmati bersama-sama sambil reunian sama teman-teman masa kecil seperti sekarang. Suasananya pun benar-benar tak ternilai harganya. Ini masakannya tuh perpaduan antara asin dan gurih, mantap banget Mas ya. Dan rasa ikan pelus ini sebenarnya mirip banget sama daging ikan belut, tapi dia lebih kenyal sedikit. Nah, tapi hati-hati juga nih karena banyak durinya. Kandungan gizi pada pelus tak kalah tinggi jika dibandingkan dengan belut. Pelus memiliki lemak yang tinggi, tapi termasuk lemak baik, cocok untuk kesehatan otak, jantung, dan kulit. Sedangkan belut lebih rendah lemak dan kalori, cocok untuk yang menjaga diet. Strike Back Mania, ada berbagai macam cara masyarakat di Indonesia untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan. Salah satunya dengan teknik pengasapan. Pas banget musimnya panen ikan. Karena stok ikan yang sangat melimpah, masyarakat di sini mengelola agar ikan-ikan di sini memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, salah satunya diolah dengan cara diasap. Teknik pengasapan ikan secara tradisional sudah ada sejak ribuan tahun silam, sebelum ditemukannya teknik pengawetan ikan menggunakan pendingin. Selain untuk mengawetkan, teknik ini juga mampu menambah cita rasa unik pada daging ikan yang diasapi. Pada dasarnya, semua jenis ikan bisa diasapi, namun yang paling bagus adalah ikan dengan kadar lemak rendah. Jadi proses yang berada di depan saya ini adalah proses penjemuran.
agar kandungan air yang berada di dalam ikan ini sedikit berkurang sebelum nanti beralih ke proses selanjutnya, yaitu proses pengasapan. Dapur pengasapan yang saya datangi kali ini dibuat secara sederhana. Ikan-ikan yang sudah disusun di atas para-para selanjutnya diletakkan secara bertingkat di atas bara api. Dalam proses pengasapan, api harus terus dijaga supaya tidak membesar, karena bisa membuat ikan gosong. Cara pengawetan ikan secara tradisional ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 hari. Halo Bang John, biasanya kalau untuk ikan-ikan ini dijual atau dikonsumsi sendiri, Bang? Dijual? Ada yang dikonsumsi sendiri ya. Iya, Ada jadi yang dijual di pasar, berhambaran ini. Ikan salai harus dibolak-balik setiap 1 jam sekali supaya kering merata. Dalam partikel asap terdapat senyawa fenol, asam organik yang berfungsi sebagai antibakteri sehingga daging ikan tidak cepat membusuk. Nah, Strike Back Mania ini harus kita pindah-pindahkan agar matangnya satu susun dengan susun yang lain sama rata dan sama bagusnya. Bertugas di dapur salai atau pengasapan seperti ini harus siap untuk panas-panasan dan merasakan sensasi mata pedih terkena asap. Bang John, ya boleh ya nanti kalau udah ada yang matang saya bungkus-bungkus ya. Boleh. Oke, thank you Bang John. Mancing Mania Strike Back, mantap!